Oke, selamat malam semuanya. Malam. Thank Hmm. you udah join di acara talk kita. Di sini kita ada Mbak Vena Wijaya, 3-day body class facilitator, dan ada juga Mbak Diana. Oh ya, aku malah belum memperkenalkan diri ya. Nama saya Leonie. Jadi malam ini saya akan jadi host di acara sharing kita malam ini. Em, kita kan udah share ya kalau kita malam ini akan membicarakan tentang rasa sakit. Jadi mungkin kalau rasa sakit kan kayaknya semua orang udah pernah merasakan ya. Ada yang emang biasanya merasa kayak pegel-pegel atau badannya kenapa lah atau ada rasa sakit di kaki. Nah, sebenarnya rasa sakit itu apa sih, Mbak? Apa memang itu adalah yang wajar atau sebenarnya itu bisa menandakan hal lain gitu yang sebenarnya badan kita mau komunikasikan gitu. Yes. Oke, so thank you Leoni dan untuk semua teman-teman. Jadi kita kembali ke tentang rasa sakit. Jadi rasa sakit itu yang di tubuh maupun yang bukan di tubuh, gitu ya. So jadi apa sih rasa sakit? Banyak sekali definisi kita. Ketika kita sakit, kita selalu mencari apa yang kita cari ketika ada sakit. Biasanya salah, pasti ada yang salah. Oke, ada yang salah. Oke, terus apa lagi yang kita cari? Yang kita cari kan yang salah. Setelah kita menemukan yang salah, kita mencari Mesti dibenerin. pembenaran. Yes, Dibenerin ini ada apa sih gitu kan? apa yang benar. Biasanya. Kita mencari apa yang salah dan kemudian kita mencari apa yang benar. Oke, seberapa banyak untuk teman-teman rasa sakit yang teman-teman milikin di tubuh teman-teman saat ini sekarang? Dan ketika kita cenderung dari kita. Sebenarnya gini, aku mau cerita tentang tubuh. Apa sih tubuh gitu ya? Seberapa banyak definisi kita yang kita milikin kalau tubuh tuh nggak tahu apa-apa. Jadi kalau kita sakit, kita harus tanya sama orang lain yang menurut pendapat kita dia lebih benar, lebih tahu daripada kita sendiri, daripada tubuh kita sendiri. Karena kita pikir tubuh tuh stupid, nggak tahu apa-apa, jadi dia perlu dibawa ke ke kemana gitu atau dia perlu tanya sama orang lain tentang tubuhnya. Pertama kali saya diakses, itu yang menarik adalah saya berpikir kalau tubuh saya cuman isinya daging, darah, otot dan segala macam. Dan ternyata begitu saya ketemu di Akses, kalau tubuh kita punya awareness. Buat saya pertama kali, maksudnya gimana awareness gitu kan? Apakah tubuh punya otak sendiri? Enggak, tubuh punya kesadaran sendiri gitu. Terus itu buat saya itu sangat, wow, tubuh punya kesadaran. Bagaimana saya tahu kalau tubuh saya punya kesadaran atau pikiran saya gitu kan ya? Jadi banyak sekali yang muncul, ini kesadaran atau ini pikiran? Ini kesadaran atau pikiran? Gimana saya komunikasi dengan tubuh? Kayak apa sih rasanya komunikasi dengan tubuh? Tentu aja saya juga punya proses untuk bisa berkomunikasi dengan tubuh. Dan ketika saya bisa mengenalin dan berkomunikasi dengan tubuh, itu so amazing. Contoh saya komunikasi dengan tubuh adalah saya memberi izin, misalkan bahwa semua point of view saya tentang apa yang baik buat tubuh, menurut saya, yang saya baca, yang saya dapat dari informasi entah dari YouTube, dari orang lain, dari dokter, dari segala macam, bahkan dari orang tua kita, teman kita, mana yang benar, mana yang salah, bagaimana memelihara tubuh. Misalkan, makanannya bagus yang ini loh, ya. Yang sehat ini loh vitaminnya. Oke, apapun. Oke, kalau misalkan yang bagus buat tubuh itu misalkan kamu pergi ke gym atau kamu pergi apa, whatever gitu ya. Nah, ketika saya selama mempelajari hal itu yang terjadi adalah saya nggak pernah tanya sama tubuh, saya nggak pernah cek sama tubuh, apalagi kalau ke restoran yang dicek bukan makanan mana yang mau dimakan, cek pertama kali harganya, sesuai kantong atau enggak. Dicek listnya sesuai kantong atau enggak, bukan mana yang cocok buat tubuh. Itu pun saya alamin ketika saya waktu itu diajak sama Ryan pergi ke satu restoran gitu kan di hotel satu restoran ketika awal-awal dia datang terus dia mau ngajak saya makan dan dia mau traktir saya. Saya ngelihat itu makanan sushi ya, kalau makanan Jepang itu kayaknya nggak ada yang murah gitu ya. Yang saya cek adalah harga yang menurut saya nggak terlalu mahal nggak terlalu murah tengah-tengah gitu. Harga yang layak menurut saya buat saya gitu, yang nggak terlalu ngebebanin gitu. Jadi padahal saya pengen yang lain gitu, tapi itu point of view gitu ya. Jadi saya nggak pernah tanya apa yang tubuh saya mau, saya hanya melihat berdasarkan asumsi saya. Oke, saya cocoknya segini, terlalu ngeberatin saya nggak nyaman, terlalu murah juga enggak. Tapi ini oke lah buat saya gitu ya. Tapi saya nggak pernah ngecek tubuh saya. Nah, kemudian eh, mulailah ketika kita tidak komunikasi dengan tubuh, sehingga tubuh mungkin lebih keras.
yang akhirnya menciptakan yang namanya sakit. Sakit itu adalah sesuatu kesadaran yang kita tolak untuk kita dengar. Karena kita mengabaikan, gitu ya. Kita menolak untuk mendengar tubuh mau komunikasi apa. Oke, so, saya mau munculin dulu seberapa banyak judgement yang kamu miliki tentang tubuh kamu. Karena yang paling sering menjadi target untuk dijudgment itu salah satu tubuh. Begitu bangun aja, kita yang dilihat tubuh. Rambut gue kayaknya kurang, ya, bla bla bla. Pertama kali itu, ya, kan? Itu confidence target banget yang paling untuk dijudge gitu ya. Produk yang sering kali kita judge itu nggak lain nggak bukan salah satunya adalah tubuh. Oke, that's the product. Jadi ketika kita ngelihat diri kita, ah kok aku kurusan, aku gemukan, tinggi, pendek, warna kulit, warna rambut, bentuk segala macam, dan termasuk bau. Aduh kok bau ya? Oke, so, seberapa banyak judgment yang kamu miliki terhadap tubuh kamu, termasuk baunya juga, rambutnya lah, wajah, mata, apapun juga. Ya, apalagi lagi puasa, makanya saya bilang bau gitu kan. You have the point of view, you have a judgment about that ya. So, sekarang munculin semua judgment, semua point of view kamu tentang tubuh kamu yang sering kamu judge, bagian yang sering kamu judge, bersedekah, dihancurkan, dibatalkan, dan tidak diciptakan, please. Yes. Right, wrong, good. I'm good at Pokoknya Pet and Beyonds. Oke, terus teman-teman di sini kalau ada yang mau nanya boleh loh di chat atau apapun juga ya. Nanti saya akan minta untuk mute. Oke. Nah, seberapa banyak jawaban yang kamu miliki bahwa tubuh kamu sakit saat ini, oke ya? Bahwa oke, saya sakitnya di sini. Munculin siapa yang punya judgment tentang sakit, boleh hand raise gitu ya. Dan cek kepada tubuh kamu. Oke. Seberapa banyak judgment kamu sakit ini sulit untuk diobatin. Jadi udah punya label tentang ini sakit, terus punya point of view kayaknya sulit ini dirubah. Oke. So, semua point of view kamu tentang sakit kamu, semua point of view sakit yang ada di tubuh kamu, dan semua point of view bahwa sakit itu sulit untuk diubah, will you destroy and create this? Yes, right, Ya. wrong, good at Um, Pokoknya Pet and Beyonds. Semua judgment kamu ada yang salah dengan sakit di tubuh kamu. Ah, seberapa banyak kita menganggap ini salah, this is wrong, ya. Right, wrong, good, bad, papa, honest, short, boys, forward, and beyond. Dulu sebelum kenal di akses, saya sering sakit kepala. Waktu lagi sering sakit kepala, saya takut banget karena itu kayak sering banget migrain kemana-mana. Saya selalu pasti bawa obat sakit kepala. Beruntung di akses, oke kita bentar ya. Beruntung di akses, saya tanya ini punya saya atau ini punya orang lain atau ini sesuatu yang lain. Oke, bisa entitas, bisa juga tentang Earth. Nah, yang menarik adalah pada saat itu bukan punya orang lain, bukan juga punya entitas, tapi saya terkonek dengan Earth. Kenapa? Karena tubuh kita komposisinya itu sama dengan komposisi the Earth. Oke. Untuk saya pribadi, bagaimana saya berkomunikasi dengan Earth adalah saya sering sakit di kepala. Jadi terus saya tanya, ini punya Earth? Yes. Begitu saya dapetin bahwa, oh ini punya Earth. Apakah Earth membutuhkan contribute energi dari saya? I get yes, gitu kan, light gitu ya. Earth-nya nggak ngomong sih, cuman I get light. Terus kemudian saya contribute one, two, three, 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 and hilang sakitnya. Dan sejak saat itu saya tahu, oh, uh, Earth berusaha berkomunikasi dengan saya, bagaimana hanya dengan bisikan, tapi tidak perlu menjadi rasa sakit gitu ya. Kayak ibarat kayak Diana, Diana, Diananya ngedenger, Diana, saya cubit Diana, gitu kan. Sampai sakit, terus baru, oh, Gitu ya. ya ada apa, Fen? Nah, sakit itu adalah awareness yang kita abaikan, ya. So, kalau ada mau tanya silakan ya. So, I think that brings up bahwa sakit adalah sesuatu yang salah dengan tubuh kamu dan semua judgment kamu tentang sakit adalah yang salah. Will you destroy and create race? Yes, right, wrong, good, bad, Pokoknya Pet and Beyonds. Iya, Van. Gue juga nggak nyadar gitu ya. Aku sering banget belakang itu tuh pegel banget. Mau ke dokter segala macam bolak-balik tetap aja pegel gitu ya. Terus kan aku inget nih, satu, udah sis belongs to gitu ya. Udah Ya, cek 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 cek, lah ilah kok balik-balik mulu. Apa sih? Pokoknya udah lakukan semua tool akses, tetap aja gitu ya masih stuck. Apa sih ini? Aku juga masih bingung apa. Terus akhirnya aku waktu itu ada satu kelas gitu ya yang mintakan bahwa, hey,
kamu sebenarnya terkonek atau pura-pura terkonek dengan tubuhmu? Mhm. Apakah kamu benar-benar intas dengan tubuhmu atau kamu memikirkan mindmu dalam berbicara dengan tubuh sehingga seakan-akan berbicara Yes. gitu ya? Nah, Terus tapi benar. somehow aku latih terus gitu ya, hilang sendiri loh. Hmm. Aku pikir tadinya karena berat badan ya. Kan berat badanku sempat naik, turun, pokoknya yo sistem gitu ya. Mhm. Ternyata itu bukan karena berat badan Mhm. gitu. Ada masalah yang memang aku nggak mau lihat dan aku nggak mau selesaikan. Ah, Sehingga jatuhnya ke body, Van. okay, that's cool. Ya, everything that brings up, segala sesuatu yang kamu hindari untuk kamu kenalin, yang membuat si body itu cuma kasih tahu, lepasin, lepasin, bisa kind of this gitu ya. Ya, heeh. Mungkin, hey please lepasin. Tapi kamu nggak mau dengar, kamu hindarin, kamu abaikan. Ya, and then itu juga bisa ke pain. Tapi semuanya bukan definisi. But kembali lagi, kita terus memiliki question yang sangat amazing for you untuk lebih aware terhadap what's going on in your body. Yes. Ya, Keren ya oke. ketika berbicara dengan body. Ya, ya. So, Leonie ada mau tambahin atau kita mau angkat Gita yang mau Iya, bertanya? mungkin kita langsung aja ya Mbak Venda untuk Mbak Gita bisa di-unmute dan bisa langsung bertanya, silakan. Ya, selamat malam semuanya. Makasih Coach Vena, Mbak Leoni, sama Ci Diana untuk waktunya. Ini aku sambil tiduran karena posisinya emang lagi sakit. Jadi seminggu ini, kira-kira seminggu lebih lah aku lagi ngalamin sakit yang luar biasa. Nggak dibilang luar biasa sih, cukup luar biasa memang, tapi nggak intens. Kadang muncul, kadang hilang di bagian perut di bawah gitu ya, perut bagian bawah. Nah, eh posisinya itu kayak orang mungkin kalau perempuan turun peranakan gitu ya sebutnya. Karena aku kemarin itu sempat naik motor terus kena kena polisi tidur lumayan kenceng. Tapi udah sebelum kena polisi tidur itu sempat ada sakitnya, terus kena polisi tidur lagi tambah sakit. Nah, terus dibetulin lah gitu kan, dibetulin. Cuman kok abis dibetulin biasanya langsung enak, langsung bisa aktivitas. Nah ini enggak gitu, Coach. Jadi eh, sakitnya jadi pindah-pindah ke kanan, ke kiri. Sampai aku pikir kok setiap aku bangun pagi sakitnya itu masih sama seperti kemarin. Padahal posisi otot perutnya itu udah dibetulin. Nah, malam kemarin itu aku sempat ke IGD karena aku mau cek siapa tahu ada infeksi. Memang kemarin itu aku nggak terpikir, mungkin karena ngeblank ngerasain sakit, aku nggak terpikir untuk tanya. Jadi aku belum tanya. Nah, setelah pulang dari rumah sakit itu, mendapatkan hasil, karena aku mikirnya ke medis dulu. Oh, ini medis gitu. Jadi aku langsung pas ke IGD, hasil dari cek urin, cek darah itu bagus semua, normal. Eh, Dokter cuman kasih aku obat anti nyeri. Aku baru di rumah tanya gitu. Aku baru di rumah tanya What's going on? ini punya siapa gitu. Pertanyaannya apa? Ini punya siapa? Pertama itu aku dapat pas tadi ditanya sama Coach Vena baru dapat itu punyaku. Karena pas kemarin aku ngecek sendiri itu bukan punyaku awalnya gitu. Aku cek ini punyaku bukan, bukan. Oke. Apa ini punya orang lain gitu? Iya, iya gitu. Terus aku return to the sender sama aku contribute energi yang dibutuhkan. Terus aku pakai, mungkin aku agak tambahin juga karena pas aku bilang, Gita, ya, boleh tanya, what's your question in here? Saya nggak mau cerita tentang kamunya, cerita eh, what's your question here? Pertanyaan kamu apa? pertanyaan pertanyaan aku eh, ini apa gitu, Coach? Oke, so aku Karena aku nggak ada rasa nggak percaya dengan jawaban yang aku dapat gitu. kasih pertanyaan aku. So connect kepada body kamu. Oke, untuk teman-teman yang memiliki rasa sakit, connect kepada your body. So you ask, oke tubuh, kamu mau kasih tahu aku apa?
Ada rasa lelah ya. Oke. Lelah terhadap apa? Relationship. Oke, lelah terhadap relationship. Oke. So, apa yang diuntungkan dengan kamu memiliki rasa itu sakit di dalam tubuh kamu? Rasa sakit ini menghentikan aku eh untuk berusaha mendapatkan perhatian mungkin ya. So, tadi kamu bilang lelah terhadap relasi. So, everything di mana kita Hmm. capek terhadap sesuatu, terus kemudian kita hmm, hindarin untuk mengenalin itu, gitu kan? Kita ingin lari, bersediakan untuk dihancurkan, batalkan, dan tidak disyukurkan. Ya, ya. Yes. Anggap satu papangan suatu super sendiri. Adalah kamu ingin menghentikan untuk apa ya? Oh, yang diuntungkan adalah untuk mendapatkan perhatian. Hmm. Mendapatkan perhatian. Oke, so everything yang dimana kamu menciptakan sakit untuk mendapatkan perhatian dia, atau menghukum dia, atau Iya, menghukum menghukum dia. Ya, so everything that is yang dimana kamu lakukan untuk menciptakan sakit untuk menghukum dia dengan menyakitin tubuh kamu, you will destroy and create Yes. Yes, about everyone. Dan di mana kamu ingin menghukum dia dengan menciptakan rasa sakit melalui tubuh kamu, yang kamu pikir akan mendapatkan perhatian dia, akan menyetop apa yang dia tidak mau, mengkontrol dia dengan rasa sakit, ya, untuk supaya dia ya. bisa melakukan apa yang kamu mau, will destroy and Yes, yes. that should and beyond. Oke, so apa yang hilang ketika kamu nggak ada rasa sakit itu? Perhatian lagi yang muncul. Oke, so I think di mana kamu mendapat there's a secondary, the secret Hmm. ada agenda yang kamu miliki dengan sakit kamu dapat perhatian dia, dengan Ya, kamu mendapatkan di mana oke, selain mendapatkan perhatian kamu mendapat apa lagi? prioritas kali ya. So, everything that is ya teman-teman, seberapa banyak secret agenda yang kita miliki dengan menciptakan rasa sakit. Ini agenda gitu ya, secondary gain. Ya, dari game. Di mana kamu bisa mendapatkan perhatian dia, kamu bisa mendapatkan prioritas dia, bisa mendapatkan apa yang kamu mau dengan sakit, sehingga kamu menciptakan itu dalam tubuh kamu, you destroy and create risk. Yes, Yes. Strong good people, ownership, perfect Terus ambience. tidak menjadi possibility, karena kan itu sakit kan, ya, nggak bisa diubah. So, kamu pikir akan bisa sulit diubah, sehingga sakit kamu tidak bisa menjadi possibility, dan kamu iya, so all the wall, jadi semua kamu bikin, semua barriers yang kamu bikin untuk tetap membuat tubuh kamu sakit untuk mendapatkan perhatian dia sehingga tidak mudah untuk diubah. iya. Destroy and practice. Right, wrong, good, bad, papa, combination was. Super ambience. Okay, thank you Gita for the questions. Makasih, Coach. Ini langsung bisa bangun aku. Tadi tadi tiduran aja. Tadi perasaan ada yang langsung lepas. Makasih, Coach Pena. Dimana energy, space, consciousness, choice, magic, miracle, mystery, possibility, power, potensi kamu dan tubuh kamu bisa menjadi yang berbeda. Oke, tidak apa ya? What if kamu tidak lagi memiliki kebutuhan untuk membutuhkan seseorang memperhatikan kamu. Tidak memiliki kebutuhan untuk membutuhkan orang lain memprioritaskan kamu. Bagaimana kamu bisa memberikan itu semua? Sehingga tidak membutuhkan orang lain. Jadi tidak memiliki kebutuhan untuk membutuhkan orang lain membutuhkan kamu. Nah, Everything right, wrong, good and bad, papa, nature, sport and reons. thank you, Coach Pena. Oh, Thank you. ternyata menarik sekali ya. Kerasa yang rasa sakit banget sampai harus ke rumah sakit diperiksa. Ternyata pas di ask question adalah tubuhnya memberitahu kalau ada sesuatu tentang relationship yang perlu dilihat.
untuk mendapatkan prioritas, untuk mendapatkan itu kita bilangnya sih secondary gain gitu, ada atau secret agenda yang tersembunyi yang kita nggak sadarin gitu ya. Jadi this is awareness tentang pertama adalah bagaimana kamu melihat relasi itu sendiri sehingga kamu get clear apa sih gitu kan, kamu bisa lebih terbuka, kamu bisa clearing semua point of view kamu atau relasi kamu dengan someone untuk menjadi selalu energinya baru. Kayak tadi kan I'm too tired. Mungkin antara si A dengan si B sudah punya banyak sekali judgment tentang eh, relasi, tentang orang ini atau tentang itu, sama kayak kita dengan tubuh kita sudah terlalu banyak sekali judgment sehingga bodinya bilang oke, kalau makan ini bakal begini, oke kata body gitu. Jadi kita udah punya banyak judgment, sedangkan ketika kita tanya kita lagi makan atau kita lagi makan judgment. Yang kita lagi makan itu makanan atau yang kita makan itu makanan plus judgment. Jadi yang kita makan judgmentnya gitu ya. Itu pun kita nggak aware. Jadi makanya tubuh kita so much pain yang kita taruh dalam tubuh. Bahkan kalau misalkan if you're also a healer, sometimes if your body healer, kamu punya body juga ingin mengalami sakit. Mengambil orang punya rasa sakit, ditaruh di dalam tubuh. Jadi eh, banyak sekali dari akses membawa kita kesadaran tentang apa arti sakit sebenarnya dalam tubuh yang sebenarnya bukan, tapi kita pikir itu sakit, tapi adalah awareness yang kita abaikan. Oke, Mungkin ada pertanyaan eh, lagi dari teman-teman yang hadir di sini. oke. Silakan. Ada yang mau bertanya silakan. Terus jika belum, ya saya ngomong lagi. Kalau gitu aku mau sharing, boleh ya? Ya, jadi Boleh dong Leoni, masa nggak boleh? ya jadi dulu waktu aku masih kerja di tempat aku yang dulu itu eh, menarik ya. Jadi aku eh, jadi kerja tuh benar-benar kerja keras, kayak nonstop sampai di otak itu nggak kepikiran bisa bilang enggak gitu. Dan Hmm, itu berlangsung lumayan lama dan sebenarnya kayak aku juga udah nggak senang sama kerjaannya. Jadi yang suatu waktu terus tiba-tiba bodinya langsung drop aja gitu. Jadi kayak besoknya langsung gak enak, terus akhirnya langsung masuk rumah sakit gitu. hmm. Dan yang ternyata waktu di rumah sakit anehnya seneng banget badannya. Aku juga happy karena sebenarnya udah nggak tahan kerja gitu. Jadi Hmm. sampai yang namanya makanan rumah sakit biasanya kan nggak enak ya. Dan ini kayak kerasa, wow ini enak banget. Menciptakan, jadi pilihan apa yang kamu buat untuk menciptakan sakit sampai kamu di rumah sakit? Iya, memang sudah itu memutuskan untuk yang mau quit aja gitu. Thank you, Leoni. Ketika kamu ngomong gitu, saya ingat anak aku. Anak aku tuh waktu lagi kelas 6 SD, ya sekarang dia udah kuliah ya, dulu 6 SD, tiap kali ada hari tertentu tuh dia sakit gitu. Hari tertentu dia sakit. Pertama dia sakit gitu, terus sampai panas badannya. Terus dia bilang, oh ya nak, kamu nggak perlu ke apa diantar sekolah gitu ya, udah. Terus jam 8, jam 9, jam 10, terus langsung sehat. Terus aku bilang, wah amazing juga nih body gitu langsung sehat. Pertama kali aku nggak sadar. Kedua kali, ketiga kali, terus aku baru sadar. Tiap mau ulangan matematika tubuhnya bisa sakit. Begitu Hmm. terus sekolah dia bisa sehat sendiri. Jadi amazing nggak? Anak usia ya SD sekitar kelas 6 dia bisa menciptakan sesuatu melalui tubuhnya, gitu ya. Dia bisa menciptakan sakit, begitu lewat jamnya dia sembuh sendiri. Sakit sembuh sendiri, sakit sembuh sendiri. Jadi sakitnya tuh untuk ngadepin, dia nggak mau melihat matematika. Dan ketika waktu itu sih saya baru belajar hipnoterapi dan segala macam ya, baru belajar hipnola awal-awal. Dan ketika saya cek, ternyata dia kelas 3 SD pernah dimarahin gurunya tentang matematika. Tapi dia masih bawa traumanya itu sampai kelas 6 begitu matematika itu langsung sakit tubuhnya gitu. Jadi dari memory yang stuck di dalam tubuh dia karena waktu lagi kelas SD. Nah, ini asik ya, lagi kalau kita udah banyak toolsnya ya, Diana. Dan teman-teman dalam 3D Body Class, kita akan ngomongin bahwa tubuh kita sangat amazing. Dalam 3D Body Class itu banyak sekali, sekitar ada 60 body process yang bisa merilis tanpa kamu harus kasih tahu. Aku mau yang ini. Enggak. Kita tanya sama body gitu loh. Jadi kita nggak langsung instan.
ini dong atau apa gitu. Oh sakitnya saya ini body prosesnya ini. No. Dulu saya pikir seperti itu, tapi ternyata body kita sangat amazing. Jadi kalau kita tanya, kalau dia bilang, oh saya sakitnya ini, oke, jadi bodimu dirilis yang something else, something else, something else, nggak ada hubungan dengan sakitnya, gitu. Oke. Nah, Diana juga tadi katanya mau testimoni ya Diana. So silakan yang. Ya, gini nih. Kan kita sering kadang ngerasa bahwa keuangan kita stuck ya, gitu ya. Ternyata pas aku eksperimen, Van, lebih memahami tubuh aku, Van, itu yang namanya uang. Kan dulu aku diakses kan bilang, lu uang bisa hilang terus karena lu benci uang, gitu kan. Aku udah bolak-balik, enggak kok, aku udah keliring mengenai uang dan aku cinta banget sama uang gitu ya. Sampai akhirnya aku memutuskan apa yang salah ya, gitu kan. Sekali lagi, apa yang salah? Dan nggak pernah menyadari bahwa ini ada koneksi apa yang aku nggak mau lepas gitu kan. Terus aku eksperimen dengan tubuhku. Aku nanya tubuhku, kamu mau apa? Mau baju yang seperti apa sih? Mau makanan yang seperti apa sih? Dan ketika itu terjadi, aku juga asking dong sama tubuhku, kamu kalau misalnya mau makan di hotel, itu kan biayanya besar ya. Eh, Makan nggak mungkin yang kecil-kecil kan ya. Nah, aku minta gini, mau nggak? Ini yuk kontribut uangnya. Fen, gila Fen, beneran. Uangnya itu muncul dengan sangat gampangnya. Dan sekarang aku jadi ketagihan untuk ngobrol sama tubuh aku, Fen. Wow, wow. Uangnya bukan jutaan lagi, Fen. Itu udah M. Gila ya? Walaupun memang masih masih ada keperluan-keperluan ya masih kepake, tapi setidak-tidaknya aku bisa lihat, oh, itu bisa aku ciptakan ternyata ya, gitu. Dengan komunikasi dengan tubuh. Asik banget deh. Yes, yes. Oke, so apa yang aku suka dari uh, body proses yang ada di Hmm. aku, adalah kita bisa explore dan kita juga bisa mengakses keluaran potensi kita, mentransform kemampuan kita gitu. Jadi banyak sekali kemampuan tubuh kita yang nggak kita akses dan kita simpan. Akhirnya salah satunya menjadi fat cell. Betul. Jadi ada banyak sekali energi yang kita nggak akses, kita simpan di dalam tubuh kita dan menjadi fat cell. Terus, so kita lagi mau ngomongin tentang apa lagi nih? Terus ini berat badan. Itu mudah loh. Biasanya kan aku namanya diet-diet itu kan sering banyak ya, sering lakukan ya. Intermittent fasting lah, terus minum obat-obatan, segala macam. Tapi sekarang itu nggak perlu, Ven. Yes, yes, Dan berat badan turun. yes, exactly. Dan aku kemarin ada dan body process itu sangat amazing. Kayak kemarin di Animal tuh, salah satu anakku pelihara papis gitu ya, di mana dia sakit, jantungnya ada pembengkakan, terus paru-parunya juga berair dan segala macam. Pokok yang udah dibawa ke rumah sakit dan di hospital yang harus di stay di sana. Tapi karena waktu itu malam gitu mau pindah rumah sakit, jadi sempat dibawa pulang. Dan setelah dikasih body process, terus dikasih obat-obatan, fine sekarang. Yang jantungnya bengkak dan segala macam. Jadi dan itu cepet banget body prosesnya, cuman 1 2 kali body process papis itu. Dan sekarang gitu kan sekarang malah ikut sekolah, anjingnya ikut sekolah, lagi training ikut sekolah 1 bulan gitu. Jadi buat saya bagaimana jika kita bisa receive dengan more ease, yang membuat kita nggak receive dengan more ease karena kita mungkin banyak judgment, sedangkan kalau begitu nggak ada judgment itu change shifting transformnya itu cepet sekali. Itu udah sering. Ah, ah, anak anjing di rumahku ada 3 ekor sekarang. Jadi 2 itu cepet banget. Dua-duanya itu cepet sekali dalam receiving body process. Kalau yang satu lagi dia oke-oke aja. Dia nggak membutuhkan banyak kali body process. Tapi ketika saya memberikan body process, dia akan deket gitu loh. Oke. Nah, bodinya dia sangat aware ketika dia butuh dan ketika tidak. Nah, bagaimana jika kita kemudian baik lagi dengan tubuh? Sama seperti yang kayak Diana bilang. Kalau mau badan kok cepet sih? Yes, when we are a baby, kita tuh communicate dengan tubuh itu all the time ya. Jadi kalau mau lapar, nggak nyaman, nggak apa, tubuh kita langsung bereaksi spontan kayak nangis. Dikasih makan lebih banyak, dia akan keluarkan lagi karena dia nggak makan banyak. Tapi sejak kita dipaksa, ayo makan yang banyak biar sehat, ayo makan yang banyak biar tambah tinggi, ayo makan yang banyak biar ada energi. Yang terjadi adalah kita meng-cut off awareness kita. Apalagi kalau nggak mau makan dipaksa gitu. Ayo kamu mesti makan jam sekian, jam sekian.
Oke, dan kalau makan harus dihabisin, kalau enggak nanti gitu kan dapat lagi. Kalau saya dulu ya, kalau makan piringnya tuh nggak habis, katanya dapat pacar yang bopeng atau pacar yang jerawatan. Gimana nggak bikin licin tuh? Jadi piring saya pasti licin gitu. Saya bilang saya nggak mau dapet cowok yang penjerawatan. Atau biasanya kalau makan kita nggak habis nanti aduh ini kasihan banyak anak-anak lain yang nggak bisa makan gitu. Nah, hubungannya apa gitu kan? Dan seberapa banyak eh, makanan yang kita makan hanya supaya kita nggak ingin makanan itu terbuang. Jadi Betul. mengizinkan tubuh kita jadi sampahnya yang menampung semuanya. Oke, Iya, nah kayak kayak mama juga ya. Ibu-ibu kan selalu gitu ya sisa anaknya gitu ya, dimakanin gitu ya. Alasannya sayang. yang makanan gitu. Tapi dia nggak sayang tubuhnya. Oke, Oh, seberapa oh, betul. tapi nggak sayang tubuh kita sendiri. Everything that is will be destroyed and God please. Yes, right. Wrong, good, bad, pokoknya siapa Fat and Beyonds. Ya. Nah, kemudian yang terjadi kalau sekarang sih saya oke, saya malah kayak bisa bersyukur ada banyak makanan bukan saya menyetop tapi oke, universe mau kontribusi silakan. Saya akan membagikan karena banyak sekali gitu kan. Terutama security saya. Ah itu dia udah deh. Kalau ada makanan terus saya udah tahu jam sekian aja kita udah nggak makan buru-buru daripada masuk kulkas saya bagi security. Yang bisa ya, jika ada yang mau tanya boleh silakan di Raisen atau apapun gitu. Jadi, saya mengajak teman-teman yang sudah pernah ikut bar, sudah pernah ikut foundation. Ini ada kita kan upcoming 3D body class yang dimana mungkin setahun sekali atau setahun dua kali doang yang saya fasilitasi gitu kan ya. Um, Prerequisite-nya karena dia bars dan foundation dalam 1 years dan kelas akses yang lain dalam 1 years. Maksudnya kamu bisa ikut kelas Gary, misalkan ESP, itu juga bisa menjadi prerequisite ya. Atau choice for possibility itu juga bisa jadi salah satu prerequisite dalam 1 tahun. Kenapa? Karena body kita selama 3 hari itu body kita kayak di expand gitu. Di-clearing, dilepasin, diakses ke sesuatu, ditransfer ke sesuatu gitu ya. Membuat makin expand. Dan saya sendiri senang di kelas 3D body class. Kenapa? Karena body saya bisa learn from others body, learn banyak sekali energi dalam saat yang bersamaan. Karena ketika body yang belajar itu bukan menggunakan logika. Mhm. Nah, body kita beyond dari logik. Contoh ya, dulu kayaknya pernah nggak sih kita dengar ada musibah yang kena satu penyakit banyak sekali orang meninggal. Kayak Yep. meninggal. Cacar banyak yang meninggal gitu ya. Tapi kalau sekarang kok kenapa body kita udah lebih nggak terlalu signifikan tentang cacar, nggak meninggal gitu kan ya, tipes atau apa. Karena body kita belajar dari yang lain. Begitu ada satu body yang survive terhadap misalkan tadi tipes atau cacar, bodinya ini kayak kasih tau body yang lain. Sehingga body lain tahu how to handle this kind of virus gitu ya. Jadi seberapa amazing tubuh kita sebenarnya. Dan dia belajarnya tuh beyond dari logika gitu ya. Jadi apa yang selama ini body kita pelajarin? Apakah kita belajar tentang pain? Kita menganggap pain is small pill, oke? Dan seberapa banyak point of view yang kita belajar, semakin tua semakin banyak penyakit. Mhm. Oke, berarti different criteria. Yes, right, wrong, good, bad, pokoknya siapa Fat and Beyonds. Dan juga seberapa banyak point of view kamu tentang tua dan penuaan yang kita belajar kalau tentang juga tentang penyakit. Ini tadi muncul nih, banyak yang muncul. Adalah penyakit untuk agama tertentu ya. Jika kamu sakit dan kamu menerima rasa sakit itu, mungkin kalimatnya nggak benar, tapi kind of like kalau kamu sakit kayak dosamu diampunin. Bisa dilengkapin mungkin kata-katanya, kita bisa keliring. Leoni pernah dengar? Hmm, enggak ya aku. Enggak ya? Oke, so ada teman muslim saya yang mengatakan, tapi saya nggak exactly inget gitu ya. Sakit itu seperti mengurangi dosa. Jadi kalau dia sakit, dia ngalamin sakit, terus dia menerima itu, eh seperti kayak mengurangi dosa dia. Oh iya iya benar-benar Mbak. Ya, sebagai pengurang ya sakit sebagai penggugur dosa. Kita menciptakan sakit yang nggak dibutuhkan. Kita pikir dengan adanya sakit dan kita bisa alami dan menerima itu sebagai supaya kita nggak punya dosa. So everything that is right, wrong, good, bad, pop, pop, omniscient, voice, what, and
Apa yang terjadi ketika kamu umur 60 tahun atau 70 tahun terus kamu sehat? Apa yang akan terjadi? Asik lah. Orang akan ngomong apa? Apa yang terjadi ketika dia melihat kamu so much joy dan with body? Biasanya sih mereka ini ya jealous ya. Kok lu bisa Nggak sih? Kok lu percaya. nggak cek darah sih apa whatever? Kok nggak ada diabetes? Kok nggak ada whatever itu gitu loh. Nyebelin ya? Oke, yang terjadi orang akan menjudge kamu ketika kamu tua dan sehat. Kayak aneh, weird gitu ya. Oke, Iya. sana aja waktu lagi saya nengok mami saya di Amerika, saya dikenalin nama temennya. Terus kemudian dia bilang gini, pakai susuk. Susuk. Dapat sugar daddy ya. Oke, jadi ketika waktu lagi saya ke sana, terus saya dikenalin teman mami saya, terus dia bilang, Vena, kalau kamu di Amerika, kamu kamu ada sakit gak? Dia bilang gitu. Kamu cek di sini, karena di sini tuh paling lengkap, paling bagus dibanding cek di Indonesia, kind of this gitu ya. Kamu medical check up, bla bla bla. Terus dia bilang, saya kenapa medical check up? Dia bilang gitu kan. Karena point of view saya kan nggak ada sakit, ngapain gue pergi medical check up? Itu my point of view juga gitu ya. Tapi point of view dia adalah, lu udah usia, lu mesti medical check up dengan rutin untuk ketahuin penyakitnya. Saya bilang, oh my God, everything that brings up gitu kan. Kalau kamu usia tertentu harus sakit, sehingga kamu harus medical check up. Jadi kita sudah memprediksikan bahwa kita bakal sakit, ya kan? Kita sudah memprediksikan, sudah memanifestasikan future kita, usia sekian bakal sakit. Jadi saya harus tahu dulu sebelum sakit. Jadi saya bisa apa ya? Bisa Kesiapan. nanganin sakitnya gitu. Jadi kan kita sudah pastiin gua bakal sakit gitu ya. So all the curse yang kamu katakan pada diri kamu sendiri, gitu kan? Sehingga kamu perlu bagaimana tahu dulu sakitnya sebelum terjadi lebih berat. Will you disorient, please? Yes, Ratna Goodbye Popok on a Job of Fat and Beyonds. Yes, Pas jadi banget nih dengan tadi Mbak Gita minta mungkin bisa ditambahkan clearing untuk kekhawatiran memasuki usia menuju 40. ih, banyak sekali assessment, point of view, apalagi wanita gitu kan. Usia Ya. sekian, ya, ya, usia 40, usia 50, usia 60, yang menopause, yang segala macam. all the all the point, semua hubungan yang kita kunci dalam tubuh kita sehingga tubuh kita nggak punya pilihan lain. Kan yang tadi tubuh kamu akhirnya tidak mengalami possibility. Tubuh kamu hanya mengalami fixed point of view yang kita dapat dari this reality tentang body dengan usia 40, 50, 60, 70, 80, 90. Jadi disoriented semuanya. Yes, Ratna Goodbye Popok on a Job of Fat and Beyonds. Oke. So, apa yang kita nggak sadarin, apa yang kita hindarin untuk kita lebih mengenal tubuh kita. Apa yang kita nggak mau, apa yang kita nggak mau alami dengan tubuh. Dan apa yang kita mau alami dengan tubuh. Apa yang kita nggak mau alami dengan tubuh, tapi kita nggak sadarin. Jadi kayak point of view kan tadi. Oh, saya nggak mau mengalami apapun yang tadi, point of view yang kamu milikin. Atau kamu tidak bersedia untuk mengalami sesuatu yang berbeda dengan tubuh. Apa yang tidak mau kamu alamin karena kamu pikir too good to be true. Oke. Apakah kamu ingin mengalami joy dengan body kamu sampai usia berapapun? Everything that does love do, really different face. Yes, Ratna Goodbye Popok on a Job of Fat and Ya, Beyonds. kenapa kita nggak mau alamin? Karena kita pikir too good to be true. Ya, nggak mungkin dah. Kan yang namanya udah begini. Nah, itu tuh kita pertahankan. Oke, segala sesuatu yang kita pertahankan tentang tubuh, seberapa banyak kebohongan yang kita pertahankan sehingga tubuh kamu nggak punya possibility lain. Hanya itu. Everything that is right, wrong, good, bad, papa, on. Popok on a Job of Fat and Beyonds. Semua point of view kamu, kalau kamu akan mengalami sakit, uh, mengalami sakit, mengalami apa ya, kekurangan kekurangan protein lah, kekurangan apapun gitu ya. So semua point of view kamu, apa yang akan kamu alami nanti, itu destroy and create. Yes, Ratna Goodbye Popok on a Job of Fat and Beyonds. So any question so Ada far? pertanyaan lagi? Ya, mungkin mereka sudah oke, aware dengan tubuhnya, jadi kita undang untuk logikanya dilepasin, biar bodinya yang ngalamin sesuatu yang amazing di dalam kelas. Dan Yes. ya, Leoni kan udah ikut di body class kemarin dan Iya. Elizabeth. Oke, so hal apa yang
amazing yang setelah yang kamu dapat dari 3D Body Class, mungkin kamu bisa share pengalamannya. Kalau buat aku tuh pas selesai kelas tuh kayak kerasa girang banget. Kayak awareness-nya kayak makin lebar, space-nya makin besar lagi, terus makin kerasa bisa komunikasi dengan tubuh dan bisa menjadi mau lebih mendengar. Terus yang makin makin lama, terus yang badan aku kayak turun aja terus gitu. Oh, oke, oke. Ternyata kalau ditanya body mau makan apa, nggak seringnya itu nggak pengen makan nasi, jadi pengennya entah roti atau apalah yang penting bukan nasi gitu. Jadi kayak dengan sendirinya ya turun, terus yang maunya jalan pagi gitu. Enak Wow. enak banget. Oke, oke. Dan aku nginget banget kata yang paling kocak itu jawaban dari Leoni. Kalau duit segini mah nggak ada apa-apanya dibanding kelasnya ya, atau something kind of this ya. Iya, heeh. Emang kayak biar segitu tuh kayak dapatnya itu benar-benar nggak bisa di di convert yang ke uang gitu. Iya. Yes, iya. Diana sendiri pengalamannya apa Diana? Kamu udah sering sekali ikut body nih ya, seru banget dengan Iya. Kalau dihitung, aku mungkin udah lebih dari 7 kali kali Van ikut 3D body class gitu ya. Itu gila, yummy banget. Kenapa? Karena ketika masuk di kelas itu kan kita juga berkolaborasi ya dengan energi-energi teman-teman lain gitu ya. Ketika mereka juga bersedia untuk melepaskan, aku juga ikutan. Jadi aku pikir, wow, spaceku semakin lama semakin besar. Dan anehnya pun ini benar-benar buat aku jadi ketagihan gitu ya. Eh kayak gampang loh terkonek dengan apapun tuh gampang banget. Mau ngapain juga gampang banget. Dan orang belum ngomong pun, actually aku udah gampang ke connect loh. Ini aduh aku bilang, ini amazing banget. Jadi buat aku ya kalau misalnya memang ada 3D body class lagi-lagi dan lagi, aku bersedia banget untuk join. Karena memang asik banget. thank you. Dan aku juga senang dengan 3D body class, juga advance body class. Jadi kemarin setahun 2 kali aku ikut advance body class karena buat aku sahabat terbaik kamu yang nggak ninggalin kamu pertama dalam body kamu. Betul, betul. Ya nggak kemana-mana gitu ya nih sampai kita bilang I'm done gitu kan ya baru Ya, gitu kan. Selama ini yang nemenin tubuh kita. Dan pertanyaan yang aku tanya ke anakku juga ya, misalkan, Mam, eh, boleh nggak saya minum wine? Or boleh nggak saya minum alcohol or something? Aku cuma tanya, your body, ask your body. Kalau tanya ask body dan ask me. Karena yang ngalamin segala sesuatu your body. Oke. Saya rasa di sini nggak ada yang kayak misalkan ada someone sakit, terus kemudian dia bisa jual rasa sakitnya Diana kamu aja atau Vena kamu aja yang ngamalin rasa sakit, terus kamu mau dibayar berapa untuk gantiin aku di rumah sakit? Saya rasa nggak ada. Oke ya. So, bagaimana jika eh, kita lebih aware ke body, sayang ke body, karena kita kerja juga cari uang buat siapa sih? Buat body juga. Salah satunya. betul. Dan ketika body kamu sakit, kamu nggak bisa create money. So everything that brings up, so semua yang dimana uang itu lebih penting sehingga kita melupakan body. Bagaimana kita gitu kan dalam co-creation. Tadi Diana bilang, gue perhatiin body, uang gue juga makin expand. Dan ketika aku perhatiin body, aku juga punya banyak pengalaman yang lebih asik, yang lebih manis gitu ya. Dulu aku pikir pengalaman itu mesti apa ya, kayak struggle gitu. Jadi kayak sering ngebacain quotes-quotes gitu kan. Telah selesai perjuanganmu. Jadi aku pakai bodyku untuk fight gitu. Everything itu itu perjuangan gitu. Jadi I didn't aware kalau ternyata kita bisa loh ya punya experience yang manis dan asik gitu. Akhirnya ketika kita mulai aware, mulai sadar, co-create dengan body, eh, enak gitu. Ya, bagaimana? Oke, ada yang nanya nih. Oke. Ada yang nanya, eh, Vena bagi cara dong, bagi mungkin pemula bagaimana cara kita body kita maunya apa? Oke, yes, thank you. Body itu nggak seperti ngomong seperti saya conversation dengan Leonie atau dengan Diana atau dengan teman-teman. Body itu punya cara sendiri yang kamu perlu explore. Ya, bagaimana dikomunikasi. Jangan menurut kata Vena, body kalau ngomong tuh begini-begini, enggak gitu ya. Atau kata Leonie begini, kata Diana begini, enggak, itu kan body kamu. Jadi body akan ngomong dengan cara yang kamu bisa ngerti. Oke, salah satunya mungkin dari kinesiologi atau kayak kinesiologi gitu ya. Heavy kalau kinesiologi kita bisa tanya body kalau kamu mau ngomong yes kemana? Oke, misalkan kalau saya ngomong yes ke depan. Oke, kalau kamu ngomong no, body saya kalau ngomong no ke belakang. Jadi
salah satunya kinesiologi juga, kamu bisa cek di Google, itu ada. Terus saya keliling untuk point of view untuk bahwa body saya nggak tahu, saya lebih tahu, itu juga saya keliling. Kemudian contoh misalkan body, kalau kamu nggak mau, outgrade my mind. Aku bilang gitu, aku kasih izin ke body. Body, kamu saya berikan izin mutlak 100%. Kalau misalkan pikiran gua ke sini, outgrade pikiran aku bilang gitu ya. Jadi contohnya yang aku aware banget adalah ketika minum. Kalau my ataupun makan, ketika rasanya udah nggak enak, aku stop gitu ya. Nah, terus kemudian pernah saya bikin kopi. Jadi kayak kebiasaan ini sebenarnya seharusnya enggak jadi tapi kebiasaan karena nggak sadar gitu yang tadi kita berjalan kayak autopilot. Pagi aku minum kopi, minum kopi, minum kopi gitu. Terus one day aku seduh kopi di lantai 2 aku seduh kopi, terus aku ke atas, aku lupa tuh bawa tuh kopi. And then terus kan ikut kelas bla 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 bla. Aku turun lagi, aku seduh tuh kopi lagi, aku bawa yang kali ini gelas. Aku nggak sadar ada kopi gelas yang pertama itu aku nggak sadar. Gelas yang kedua aku udah bawa ke atas pun, habis itu aku nggak minum. Oke, terus baru sadar ketika mau bikin gelas yang ketiga. Terus dia bilang, terus mbakku yang sadarin, Bu, itu kopi yang tadi belum. Oh iya, aku bilang gitu. Terus di atas belum. Oh my God, aku bisa dibikin lupa, dibikin nggak ngeliat, padahal itu udah 3 gelas kopi. Terus dia bilang, oh sorry Body, Body, kamu mau kopi? Kagak. Sorry, aku bilang gitu. Jadi itu salah satunya aku upgrade my mind. Ya. Wah, menarik banget ya kita bisa outgrade mind sendiri. Iya. Dan apalagi kalau misalkan ada sakit kayak kemarin COVID, aku kan nanya sama Body, Body, lu tahu di news tuh ya beritanya tuh kayak gitu, lu mau ngalamin nggak? Terus my body bilang, no gitu kan. Oke, outgrade my mind. Jadi kemana aja jangan sampai terkena kayak gitu. Oke, deal? Aku bilang gitu. Jadi ya kayak, tapi kamu perlu juga memberikan space untuk mendengarkan body dong. Kalau nggak Ya, kan gitu ya. Bisa jadi kamu mau pergi ke sana tuh sakit, badannya nggak jadi pergi gitu. Nah, itu bentuk-bentuk kind of awareness. Gitu. Oke, mungkin kita lanjut lagi. Ada yang mau bertanya? silakan kalau ada yang mau bertanya Itu kembali. Leo nih ada dari Ciana Lee itu kayaknya ada tanda apa angkat tangan. Yuk boleh di Oh unmute. iya, silakan. Ah, halo, malam enak semuanya. Ya, boleh. Em, Itunya saya itu kalau makan mangga pasti batuk, ya kan? Jadi dari dulu, jadi makan mangga sedikit pun akan batuk berminggu-minggu. Kemarin habis swab, mungkin Leoni tahu suara saya masih bagus kemarin. Hari ini suaranya udah indah banget. Nah, jadi dikasih mangga sama yang punya rumah, karena kita harus receiving. Terima kasih Bu, ya kan? Happy ya kan? Tapi ketika lihat mangga itu di rumah, itu langsung dia batuk, kering, wah gatel. Nah sekarang akhirnya suaranya hilang. Tapi mangganya nggak saya makan loh, karena saya tahu kalau saya makan mangga saya batuk. oke. So, semua Hmm. itu semua definisi kamu kalau makan mangga pasti batuk, will you destroy a great place? Yes. Yes, Dan sejak kapan kamu punya point of view kalau makan mangga pasti batuk? dari dulu ya sampai anak saya pun sama. Kalau jangan kasih mangga, nanti dia batuk. Bener dia makan mangga dia akan batuk sampai bayar mahal ke dokter untuk ngilangin batuknya gitu loh. Dan point of view itu datangnya dari mana? Nggak tahu ya, semua ke mama saya pada doyan mangga. Tapi kalau mangga muda nggak apa-apa. Kalau mangga manis yang matang gitu pasti. Ini nggak makan aja ngeliat buah mangga di rumah udah langsung kayak begini suaranya. Padahal nggak makan. Aku nggak bilang mau makan atau enggak, tetap cek your body. Nah, pertama kita clearing, after that cek ke body. Sama Hah, ketika saya juga, kok orang-orang CF, kok orang-orang kalau ke luar negeri itu minum wine. Saya masa pesannya air putih kan konyol banget ya. Kalau nggak air putih, jus gitu. Aduh, malu banget gitu kan. Yang lain wine, apa. Terus saya bilang gini, gue udah belajar tool akses. Aku clearing semua point of view aku. Bisa minum wine. Minum lagi mukanya merah gitu kan. Terus aku bilang gini, apa yang salah ya? Kok aku udah clearing, katanya point of view kalau udah di clearing, itu pasti udah rilis dan aku bisa minum. That's my point of view juga pada saat itu. Karena aku meng-clearing dari judgment. Ketika clearing dari judgment, aku doing clearing. Jadi semua point of view aku, padahal aku nggak aware terhadap energinya. Semua point of view aku beli dari my parents, dari orang lain. Kalau minum itu jelek, bla bla bla, semuanya aku clearing. Nggak bisa minum ini, aku clearing. Semua aku clearing. Ternyata aku clearing from the judgment.
Ketika one day aku di pesawat, terus waktu itu di business class, terus ditanya mau wine, terus aku bilang, oke, ini saatnya gue main lagi. Aku bilang gitu kan, itu get more relax. Dan aku ngeliatin ini wine, wine of apa yang aku punya? Not from relaxation, not from this is wrong, gitu ya. Jadi clearing bukan dari judgment, tapi clearing dari awareness. Jadi cuma lihat point of view apa yang aku miliki nih, sehingga aku kalau minum wine tuh bla bla bla. Terus tiba-tiba pop, oh my mom said gitu kan. Jadi waktu itu mami saya bilang hati-hati kalau kamu wanita jangan sampai minum alkohol, and then kamu nanti dijahatin orang, kamu nggak tahu, kamu nggak sadar bla bla bla. So body tangkap kan point of view itu kan. Body ingin melindungi kita nggak? Hmm. Jadi begitu minum dikit alarmnya nyala. Alarm tanda hati-hati gitu kan. Because I have that point of view. Nah, after that bukan berarti ketika saya udah dapat point of view itu dan kemudian saya clearing terus kemudian body saya mau. Ternyata tetap body punya reference sendiri. Jadi aku cuma tanya body kamu mau yang mana? Ternyata body saya pemilih gitu ya. Jadi untuk wine tuh khusus gitu kan kayak jadi jenis Baileys yang ada susunya, that's okay. Tapi kalau yang ini sekali nggak terlalu bereaksi sekali buat body kita gitu ya, buat body saya gitu ya. Jadi clearing it doesn't means like body kamu fungsi untuk segalanya, tetap cek ke body. Tapi kalau kamu punya point of view yang tanpa sadar kamu beli gitu kan, misalkan kalau makan ini nanti kalau makan mangga yang manis bakal gatel, lalu disrupt. Yes, radang bukan Shop of Ambience. Jadi clearing tapi bukan dari ada yang salah, just clearing aja jika itu ada point of view dari kamu. Just tanya, hey, what point of view yang aku punya yang menciptakan ini? Tanyanya dari bukan what's the judgment that I have about this. Oke, Yani? Ya, ya, ya. Tapi like point of view apa yang aku miliki menciptakan? Kalau ada, dia akan muncul di surround thread, tetap you ask your body. My body, do you like it? Atau your body nggak mau? Atau your body cuman perceive atau just pull energi dari mangga itu. Dia nggak membutuhkan untuk didigest, dia hanya you can bisa receive energi that contribute dari mangga. Bisa jadi. Oke. Yes. Jadi Hmm. menerima itu bisa macam-macam. Menerima itu ada yang dimakan, didigest. Menerima itu adanya receiving the energy dari buah itu sendiri. Oke. Ya, Clear. Ya, clear. thank you. Udah. Uh, Makasih. Oke, so ini salah satunya bagaimana jika kita berkomunikasi dengan body itu banyak sekali pengalaman-pengalaman. Pasti teman-teman punya pengalaman yang sangat amazing dengan body yang juga kita dengarkan dari orang lain yang cancernya bisa cure lah apa segala macam. Yang membuat stuck adalah our point dan kita. Jadi 3D body class adalah untuk melepaskan semua adjustment yang kita kunci dalam body sehingga body kamu menjadi possibility. Siapa di sini yang gak kepengen bodinya punya possibility dan kehidupannya punya possibility? Karena kamu bersama dengan body menjalankan kehidupan. Oke, so yang choose untuk join, yang bisa untuk join, silakan welcome. Dan jika kamu tertarik untuk menjadi facilitator, ini salah satu persyaratannya adalah 3D body class juga. So, jadi welcome teman-teman. Jika ada yang mau tanya, bisa tanya ke Diana, bisa tanya Leoni, bisa DM saya juga. Jadi eh, yang kamu sudah foundation dalam 1 year, silakan untuk join. Yang belum, mungkin kamu perlu repeat untuk foundation atau kelas yang lain sekali. Oke, so kelas Kita perlu info kelasnya tanggalnya, Mbak. silakan Jadi kelas. nanti bulan depan April itu Mbak Vena akan buka kelas 3 day body class dari tanggal 26 sampai 28 April. Jadi teman-teman yang pasti kan ketika kita sharing di sini udah banyak ya kelepas dan punya lebih banyak awareness. Tapi, jadi coba deh dari kurang dari sejam aja udah banyak kelepas. Bayangin selama 3 hari berturut-turut itu pasti keren banget. Yang mau repeat juga silahkan. Siapa tahu nanti kayak Mbak Diana jadi MM-an. Aku juga. MM-an. Karena kan kita kerja co-creative barengan sama body kan, ya body kita kan Betul. bisnis, body kita is like kalau kamu punya kantor aja direnovasi gitu, punya mesin aja dirapiin, ini perlu oli, perlu segala macam. Jadi for me, kalau kamu tanya kelas mana yang contribute untuk membuat kehidupan saya makin expand, salah satunya adalah body.
Saya sendiri sering ikut kelas advance body. Baru kemarin Desember saya ikut advance body. Nanti ada di India saya juga kayak akan choose untuk ikut kelas advance body. Iya, 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 Vena, gue ikut. Iya, 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 iya. Tertabok gue. Jadi waktu lagi mau milih itu digeret, hilang dia Desember. Oke, so thank you sekali lagi Leoni, Diana, dan untuk teman-teman semua. Kita tidak memproyeksikan apa yang kita tahu tentang tubuh, tapi kita meng-empowering kamu apa yang kamu tahu tentang tubuh kamu, sehingga kamu bisa co-create lebih asik lagi dengan tubuh, karena sejatinya yang tahu tentang tubuh kamu adalah kamu, bukan orang lain. Dan segala sesuatu itu cuma bisa jadi simptom-simptom, dan tapi kita tidak mereject dokter. Jika dokter contribute dan obat-obat contribute, vitamin contribute, go ahead for that. Ya, tapi dibalik dari itu, point of view apa yang kamu menciptakan rasa sakit dalam hidup kamu dan juga tubuh. Jadi hidup juga loh ya, bukan hanya tubuhnya. Jadi Banyak hal ya yang bisa terjadi di situ ya. oke, that is di mana kita menghindarin untuk tahu apa itu, sehingga membuat kita tetap stuck dalam sakit dan penyakit dan struggle dan pain will be destroy and great peace. Right. Yes, right. Bapak Panasya Perfect NBS. Dan apa yang akan kita milikin bersama dengan tubuh kita. Dan sebelumnya kita nggak sadar bahwa there's a possibility. Ya, jadi yang saya mengundang adalah possibility with your body and life and living. Kehidupan kamu dan hidup kamu. Oke, thank you. Oke, thank you Vena, thank you Leoni, thank you semua Thank you, teman-teman. Tanya. Thank you, Thank Mbak. you.